Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan baik dalam keadaan sehat, dan insya Allah kita meraih derajat takwa. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah ada 6 I. Yang pertama yaitu iman. Iman adalah mempercayai adanya Allah, mengucapkan dengan lisan, mengakui dalam hati, kemudian mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Kemudian I yang kedua adalah ilmu. Iman yang tadi mendasari semua amal harus dilengkapi dengan ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah, yang artinya barang siapa menempuh perjalanan dari rumah menuju ke majelis taklim untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kesempatan yang bagus sekali. Allah masih memberikan amanah pada kita usia. Karena itu, yuk kita perbanyak untuk umur kita, untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Kemudian yang ketiga adalah ibadah. Tadi sudah amal ibadah kita sudah dilandasi dengan iman, kemudian dilengkapi dengan ilmu. Nah, sekarang saatnya ada iman, ada ilmu, ada ibadah. Ini bentuk action yang nyata. Jadi harus lengkap, satu paket, iman, ilmu dalam bentuk amal ibadah. Baik itu amal yang diwajibkan oleh Allah ataupun amal-amal yang sifatnya sunnah. Kemudian yang keempat adalah istiqomah. Istiqomah dalam pengertian acik dilaksanakan. Nah, ini yang berat saudaraku semuanya, karena istiqomah ini menuntut setiap hari harus kita laksanakan. Mungkin kita masih ingat kata Rasulullah, amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang selalu dilaksanakan secara rutin, meskipun itu hanya amalan kecil atau sedikit. Oleh karena itu, monggo kita laksanakan amal-amalan, baik itu yang wajib ataupun sunnah. Kesempatan sekali bulan Ramadan, misalnya pada pagi hari kita sebelum beraktivitas kita awali dulu dengan sholat duha. Kemudian pada malam harinya kita juga ada sholat lail atau sholat taraweh. Dan masih banyak sekali amalan-amalan ibadah yang lain. Kemudian yang kelima adalah ittiba Nabi. Ittiba Nabi dalam pengertian mengikuti semua tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semua amal ibadah itu agar diterima oleh Allah, semua harus berdasarkan tuntunan Nabi. Tanpa ada tuntunan Nabi, itu termasuk bid'ah dan itu tidak diterima atau tertolak. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari apa-apa yang dituntun oleh Nabi, baik itu tentang amal ibadah yang wajib ataupun yang sunat. Itu semuanya harus berdasarkan ittiba atau contoh dari Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, yaitu contoh tauladan yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu ikhlas. Nah, ini grid yang terakhir yaitu ikhlas. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, dari iman, ilmu, ibadah, kemudian istiqomah dan ittiba Nabi, ini semuanya kuncinya adalah ikhlas. Dan ini untuk bisa menuju ke tingkat ikhlas, ini memang diperlukan latihan yang secara terus menerus. Sebagaimana ikhlas ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya dan tidaklah Allah itu memerintahkan kepada kita kecuali untuk menyembah kepada Allah secara ikhlas dalam hal mentaati agama. Oleh karena itu, mari saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, lengkap sudah 6I yang sudah saya sampaikan. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan dari awal, dari sejak kita balik sampai nanti kita menghadap Allah, insya Allah akan diterima oleh Allah asal memenuhi beberapa syarat yang sudah saya sampaikan. Mungkin juga masih bisa ditambah amal-amalan ibadah yang lain. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.